Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Saputra dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari fungsi sel. Yang pertama yaitu membran sel atau membran plasma. Struktur membran sel terdiri atas protein dan lipid sehingga disebut lipoprotein. Fungsi utama membran sel adalah mengatur lalu lintas berbagai zat yang keluar dan masuk dari dan dalam sel secara selektif permeabel. Selektif permeabel artinya hanya dapat dilewati molekul tertentu, yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus berfungsi mengontrol aktivitas sel, yaitu kegiatan-kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Struktur nukleus terbagi menjadi dua, yaitu nukleolus dan nukleoplasma. Nukleolus terletak di sekitar bagian tengah sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bahan yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Komponen terbesar biasanya sitoplasma adalah air. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting, tempat lintasan metabolisme tertentu. 4. Ribosom. Ribosom berbentuk bulat berukuran sekitar 20 nanometer yang berfungsi sebagai tempat perakitan asam amino menjadi protein. Ribosom mengandung RNA ribosom atau rRNA dan protein. Di dalam sitoplasma, ribosom terdapat dalam dua bentuk, yaitu ada yang bebas dalam matriks sitoplasma dan ada yang menempel pada retikulum endoplasma. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang saling berhubungan, membentuk anyaman atau lipatan-lipatan di dalam sitoplasma. Karena bentuknya yang demikian, retikulum endoplasma berkaitan erat dengan sistem sirkulasi di dalam sel dan mengedarkan semacam zat balik ke dalam maupun keluar sel melalui mekanisme aliran membran. Yang keenam, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob dalam sel. Jumlah mitokondria di dalam sel bervariasi tergantung jenis sel dan kondisinya. Organel ini dilindungi oleh dua lapis membran. 7. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi berbentuk kantong tipis dan memiliki peran dalam proses ekskresi sehingga banyak dijumpai pada sel-sel kelenjar. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom memiliki struktur seperti kantong yang berisi banyak enzim hidrolitik yang penting dalam pemecahan molekul karbohidrat, lipid, dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai penghasil enzim pencernaan. Selain itu, lisosom juga memiliki fungsi sebagai penghasil zat kebal. 9. Vakuola. Vakuola merupakan rongga kecil atau besar di dalam sitoplasma yang berisi cairan. Rongga ini juga merupakan perluasan dari retikulum endoplasma atau badan Golgi. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan menjaga tekanan di dalam sel. 10. Sentrosom dan sentriol. Sentrosom terletak di dekat inti sel yang fungsi utamanya sebagai pusat pengatur mikrotubula. Organel ini mengandung dua buah sentriol yang selama proses pembelahan sel akan memisah dan membentuk gelondong pembelahan. Gelondong pembelahan berfungsi untuk membentuk pemisahan dan pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Baiklah, sekian itu dari saya Muhammad Aji Saputra dari kelas MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.